Kembali lagi bersama saya, Septiani Aisyah Ayu Paradita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi sejarah lokal Candi Jago. Selamat menyaksikan. Di antara perbukitan hijau dan udara sejuk Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdiri sebuah peninggalan megah dari masa lalu, Candi Jago. Candi Jago atau dikenal pula dengan nama Jajagu merupakan warisan kerajaan Singosari dari abad ke-13. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Wisnuwardana yang wafat pada tahun 1268 Masehi dan dipercaya menjadi tempat suci untuk mengenangnya. Candi ini memiliki ciri khas yang berbeda dari candi lain di Jawa Timur. Struktur bangunannya bertingkat atau berundak, dan sebagian besar terbuat dari batu andesit. Meski kini hanya tersisa bagian bawahnya saja, Candi Jago tetap menyimpan keindahan arsitektur dan nilai seni yang luar biasa. Salah satu hal yang menarik dari Candi Jago adalah keberadaan relief-relief cerita yang terukir di dindingnya. Relief kisah ini diukir dengan sangat halus dan penuh ekspresi, memperlihatkan kepiawaian para seniman masa itu dalam menyampaikan pesan moral melalui seni rupa. Melalui cerita-cerita relief, Candi Jago tak hanya menjadi tempat pemujaan, tetapi juga pusat penyebaran nilai-nilai etika dan kebijaksanaan. Warisan ini memperlihatkan bagaimana budaya lokal dipadukan dengan ajaran Hindu-Buddha, menciptakan mozaik peradaban yang kaya dan bermakna. Baiklah, marilah kita simak penjelasan lebih lanjut dari Bapak Basukiono, seorang pemerhati sejarah yang akan mengulas Candi Jago secara lebih mendalam. Perkenalkan, saya Basukiono, salah satu pemerhati sejarah sekaligus juga seorang pendidik di sebuah SMP negeri di Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang Candi Jago. Candi Jago terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Tumpang, sebelah timur dari Pasar Tumpang. Berbicara tentang Candi Jago, Candi Jago ini adalah sebuah bangunan yang bercorak agama Hindu yang cukup megah dengan relief yang begitu mempesona, ciri khas dari bangunan dari era kerajaan Singosari. Kapan Candi Jago ini dibangun? Candi Jago ini dibangun pada di awal abad ke-13. Tokoh yang membangun candi ini adalah Raja Kertanegara, di mana Raja Kertanegara membangun candi dalam rangka untuk menghormati atas meninggalnya Raja Wisnuwardana, ayahnya. Sehingga Candi Jago ini juga berfungsi sebagai tempat pendarmaan atau pemuliaan seseorang atau raja yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Candi Jago ini kalau melihat dari siapa yang tokoh yang membangun, tentu bisa kita lihat Kertanegara. Kertanegara adalah salah satu raja terbesar dari kerajaan Singosari yang kekuasaannya meliputi tanah Jawa juga mencapai ke daerah Sumatera. Bahan utama dari Candi Jago ini adalah batu andesit yang menjadi ciri khas utama dari periode Singosari. Sedikit berbeda nanti di era periode Majapahit, candi selain dari batu andesit ada juga di Jawa Timur merupakan candi yang dibangun dari tanah liat atau batu bata. Ini sebagai bentuk yang dinamakan lokal jenius masyarakat di Jawa Timur. Satu hal yang paling menarik di Candi Jago ini memiliki beberapa relief Jataka, relief Babel, bahkan juga ada relief yang diduga
merupakan relief tentang sebuah legenda cerita yang begitu populer di masyarakat Jawa khususnya, yaitu legenda Raja Anggrek-Darmo. Kesempatan yang tidak terlalu panjang ini, satu relief yang cukup menarik adalah relief tentang kura-kura dan burung bangau. Relief ini menceritakan tentang bagaimana seekor kura-kura yang kemudian sedang mengalami masalah, musibah, dia dikejar oleh serigala, kemudian mendapatkan pertolongan dari burung bangau. Sang bangau mau menolong kura-kura dengan syarat bahwa selama burung bangau menolong kura-kura, kura-kura dilarang untuk berbicara. Akhirnya burung bangau membawa sebuah ranting yang rantingnya dipegang oleh kakinya, dan kura-kura menggigit ranting tadi untuk dipindahkan agar aman dari kejaran serigala. Namun di tengah perjalanan, serigala tetap mengejar sambil mengejek si kura-kura selama di angkasa. Akhirnya kura-kura tidak tahan terhadap ejekan dari serigala, akhirnya dia berbicara yang mengakibatkan gigitannya terhadap ranting tadi lepas sehingga kura-kura jatuh ke tanah, akhirnya dia dimangsa oleh serigala. Anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari cerita singkat ini? Yang pertama, bahwa seseorang itu harus komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan, yaitu komitmen bahwa kura-kura tidak akan berbicara selama dalam perjalanan. Yang kedua, yaitu pentingnya menjaga kesabaran, pentingnya menjaga emosi, karena emosi yang tidak bisa terjaga pada akhirnya akan memberikan celaka bagi dirinya. Yang ketiga adalah sebuah pembicaraan, sebuah komentar, sebuah emosi itu harus ditempatkan pada tempatnya, sehingga apabila emosi tidak ditempatkan pada tempatnya, akhirnya membawa celaka bagi diri sendiri. Ini yang bisa kita ambil dari cerita burung bangau dan kura-kura. Lebih lengkapnya kalian bisa membaca versi lengkapnya di berbagai sumber yang bisa kalian lihat, entah itu di media sosial, entah di Google, itu cukup banyak tersedia. Dan akan lebih bagus lagi apabila kalian bisa punya kesempatan untuk datang ke Candi Jago. Nah, yang terakhir yang perlu Bapak pesankan pada kalian, mari kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, kita menjaga warisan budaya nenek moyang kita agar tetap lestari, yang bisa kita nikmati sampai akhir masa, di mana ternyata bangunan-bangunan budaya warisan masa lampau ternyata memberikan inspirasi yang begitu luas, inspirasi secara rohani tentang nasihat-nasihat, inspirasi dari material, bagaimana sebuah bangunan didirikan. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang Candi Jago. Bukan hanya sekedar kita berbicara tentang batu, tapi di sana kita belajar tentang sejarah masa lalu, sejarah kebesaran bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ayo kita tetap lestarikan budaya bangsa kita. Kita lestarikan candi-candi yang ada di Indonesia. Salam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.